Ini aku pengen ngebahas tentang emosi. Nah, emosi itu apa sih? Emosi itu sebenarnya wajar. Emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah, kalau emosi positif nggak usah kita bahas kali ya, karena soalnya dia pasti akan memberikan dampak yang bagus buat kita. Tapi kalau emosi negatif itu yang perlu kita untuk tindak lanjuti, untuk selalu cari cara agar dia tidak berdampak pada lingkungan gitu. Karena emosi negatif yang tidak dikelola dengan baik pasti akan mempengaruhi hubungan, entah itu hubungan dengan diri kita sendiri, hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Bahaya tahu kalau emosi tidak dikelola. Nah, oke, emosi itu hal yang wajar, tapi yang tidak wajar adalah apabila emosi itu mempengaruhi tindakan. Padahal emosi dengan tindakan itu hal yang sangat berbeda, tidak ada hubungannya. Tetapi kebanyakan biasanya nih ya, banyak orang itu yang bertindak dipengaruhi oleh emosi yang dia rasakan pada saat itu. Jadi penting banget nih untuk sebelum kita berespon ada jeda dulu. Ada jeda untuk kita self awareness, untuk menyadari satu, apa sih yang saya rasakan? Dua, apa sih yang aku pikirkan? Tiga, tindakan apa sih yang harus aku lakukan? Nah, itu adalah jeda. Tapi tantangannya terkadang kita tuh harus gerak cepat di situasi yang sangat challenging untuk kita harus berespon cepat gitu. Nah, itu butuh latihan. Tapi kalau kita sering self awareness ya, dengan 3 tahap itu tadi, apa sih yang aku rasakan? Oh, aku kecewa. Kenapa? Oh, karena ada ekspektasi yang tidak terjadi dalam hidupku. Yang kedua, apa yang aku pikirkan. Nah, di tahap apa yang aku pikirkan, kita bisa memilih option. Kalau aku begini nanti gimana ya? Yang kedua, kalau aku begini nanti gimana ya? Nah, habis itu baru deh apa yang harus kita lakukan. Nah, jeda ini sebenarnya bisa kita ambil ketika kita udah benar-benar emosi banget tuh. Udah benar-benar out of control gitu ya. Jadi kita bisa menarik diri dulu. Biasanya kalau aku pengen marah tuh, oke, aku harus menarik diri dulu. Nah, dari situ ketika ambil jeda itu, ya aku sih melakukan self awareness dengan cara self talking, ngomong dengan diri sendiri, menimbang-nimbang. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah apa yang kita rasakan. Aku kenali nih, aku lagi ngerasain apa sih? Aduh, nyesek banget kayak gini. Oh, aku lagi sedih misalkan. Oh, aku kecewa, aku marah. Yang kedua, apa sih yang aku pikirkan? Nah, kalau aku gini gimana ya? Kalau aku gini gimana ya? Yang ketiga baru ambil take the action. Nah, boleh dulu kembali lagi. Itu kalau kita ada kesempatan untuk jeda. Tapi kalau tidak, nah ini namanya latihan ya, jam terbang. Oke, yang kemudian setelah itu yang luput dari kita tuh sering lupa untuk refleksi. Kenapa tadi aku marah? Kenapa ya aku tadi emosi? Kita udah kelepasan baru nyesel tuh. Aduh, kenapa ya tadi aku? Nah, kayaknya kita perlu untuk nyari sebab juga kenapa kita emosi. Misalkan nih, biasanya kalau orang marah-marah kemudian dia emosi, pertanyaan saya pasti ada nggak sih kebutuhan yang belum terpenuhi? Pasti. Jangan-jangan belum makan, jangan-jangan belum sarapan, jangan-jangan dia capek, kurang istirahat, atau jangan-jangan dia ngantuk. Karena ngantuk, lapar, capek itu juga bisa memicu emosi. Kalau begitu ya penuhi kebutuhan diri biar nggak emosi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya adalah emosi itu terkadang terjadi karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Karena ekspektasi kita tuh tidak terjadi. Nah, oleh karenanya kita jadi emosi deh. Pengennya begini, tapi nggak terjadi. Ya emosi ya. Nah, penting pada saat pandemi ini, mari kita turunkan ekspektasi ya. Kenapa? Karena kalau kita menstandarkan, jangankan standar, ekspektasi kita standar. Keadaan pandemi ini aja keadaan yang tidak standar. Bagaimana kita harus menetapkan ekspektasi yang standar sekalipun di situasi yang sangat tidak standar ini. Jadi turunkan ekspektasinya. Misalnya nih ke anak ya. Ke anak biasanya kalau di masa nggak pandemi itu kan biasanya jadwal teratur. Tetapi pada saat ini nggak teratur banget atau
ambiar, acak-acakan. It's okay. Memberikan kelonggaran itu adalah salah satu menurunkan ekspektasi kita. Kenapa? Jangan dong. Aduh, Bu. Kita pun tahu bahwa jangan tetapkan ekspektasi yang tidak realistis atau bahkan standar di situasi yang memang jauh dari kata standar. Kalau misalkan bukan masa pandemi, oke lah ya, kita punya ekspektasi yang berlebihan bisa kita cover, atau bahkan ekspektasi yang tinggi. Tapi kalau masa pandemi, berikanlah kelonggaran pada diri sendiri, pada orang tua, bahkan pada anak sekalipun. Oke, itu saja sih. Tetap penuhi kebutuhan diri, tentukan ekspektasi yang ya di bawah standar kali ya, untuk menjaga kita agar stay waras. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Ini adalah upaya saya untuk menyalurkan kalimat kata demi kata yang memang harus terpenuhi. Jadi membuat vlogging ini salah satu upaya saya untuk memenuhi kebutuhan diri. Baik, terima kasih, sampai jumpa. Stay waras, tetap patuhi anjuran pemerintah. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya.